Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nal Arifah, saya dari kelas 12 TKJ. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Andri selaku guru mata pelajaran PKK, yaitu mempresentasikan materi tentang konsep umum produksi massal. Di sini yang akan saya jelaskan adalah pengertian produksi massal, karakteristik produksi massal, keuntungan produksi massal, kekurangan produksi massal, dan sifat produk produksi massal. Saya langsung masuk ke pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti dalam jumlah banyak atau melibatkan banyak orang, sehingga produksi massal adalah aktivitas memproduksi atau membuat barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah banyak melalui serangkaian operasi yang dilakukan terus-menerus dan berurutan dengan produk lain atau sebelumnya. Kita masuk yang kedua, karakteristik produksi massal. Karakteristik produksi massal. Produksi massal digunakan dalam situasi berikut. Yang pertama, standarisasi urutan produk dan proses. Yang kedua, dedicated mesin tujuan khusus yang memiliki kapasitas produk yang lebih tinggi dan tingkat output. Yang ketiga, besar volume produknya. Yang keempat, shorter waktu siklus produksi. Yang kelima, lebih rendah dalam persediaan proses. Yang keenam, seimbang sempurna lini produksi. Yang ketujuh, aliran material, komponen dan suku cadang yang terus-menerus dan tanpa pelacakan kembali. Yang kedelapan, perencanaan produksi dan kontrol mudah. Dan yang kesembilan, penanganan material dapat sepenuhnya otomatis. Kita lanjut ke keuntungan produksi massal. Keuntungan produksi massal berikut adalah keuntungan dari produksi massal. Yang pertama, akurasi produksi, tingginya tingkat produksi dan berkurangnya waktu siklus. Yang kedua, tingkat produksinya cepat, tingginya utilisasi kapasitas karena keseimbangan lintasan. Yang ketiga, efektivitas produksi, kurangnya tenaga kerja, terampil atau spesialisasi yang diperlukan untuk membuat produk tidak akan terlalu berdampak negatif. Yang keempat, rendahnya proses inventarisasi. Dan yang kelima, efisien secara ekonomi, manufaktur, biaya per unitnya rendah. Baik, kita langsung masuk aja kekurangan produksi massal. Yang pertama, kurang beragamnya variasi produk, tidak fleksibel terhadap permintaan konsumen karena sistem produksi ini menurut definisi berfokus pada penciptaan satu produk dalam jumlah yang banyak, sulit untuk menyesuaikan dengan permintaan pelanggan yang selalu berubah. Yang kedua, pengurangan tenaga kerja, peralatan canggih adalah indikator utama yang ada dalam pola produksi ini. Dan ini dapat menyebabkan staf yang tidak berkompeten akan di-PHK, dan tentu ini tidak akan baik. Ketiga, biaya mesinnya mahal, sulit merestrukturisasi produksi karena produksi massal adalah sistem mesin yang bekerja bersama secara serempak. Mengubah aspek jalur produksi dapat memiliki konsekuensi finansial dan logistik yang besar. Yang terakhir, atau yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran karena permintaan konsumen yang berubah. Bila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain agar produknya cepat terserap. Yang terakhir, kita masuk ke sifat produksi massal. Baik, sifat-sifat produksi massal yang diproduksi secara massal adalah yang pertama, produk yang dihasilkan berjumlah besar karena pembuatan barang dilakukan secara terus-menerus dan berurutan. Pola ini tidak berubah untuk waktu tertentu, bahkan seterusnya. Yang kedua, sistem produksi disesuaikan pada urutan proses pengerjaan produk diawali dengan bahan baku, bahan hingga jadi, atau hingga bahan jadi, dibuat dengan beralur maju. Yang ketiga,
tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Karena produksi yang diproduksi secara massal, fungsi mesin lebih diutamakan karena alat inilah yang membuat proses pembuatan produk lebih cepat. Yang keempat, persediaan bahan produk lebih sedikit karena tidak ada stok bahan tak terpakai hanya karena kesalahan perhitungan. Pola pembuatan produk lebih teratur dan berurutan, sehingga kalkulasi kebutuhan bahan lebih jelas dan terukur. Yang kelima, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin sistem produksi massal, membutuhkan pembuatan barang yang lebih cepat, karena jika terlalu lambat, pasokan kepada target pasar tidak akan maksimal. Dan yang terakhir, mesin pembuat produk bersifat khusus, karena harus ada yang bekerja sebagai peracik bahan baku, pengolah bahan jadi barang setengah jadi, mesin pengemas, dan produk masih banyak fungsi yang lainnya. Demikian presentase dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.